susunya kok naik turun ya? Kadang susu yang baik malah turun, berarti ada yang gak sehat dalam hal ini. Tapi jangan berpikir kemana-mana ya. Susu yang dimaksud adalah struktur skala upah bagi Anda atau kalian yang berada di dunia HR. Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe dulu video ini supaya lebih bermanfaat, karena kita akan kupas tuntas bagaimana membuat struktur skala upah yang sehat sehingga susunya sehat, tidak turun tapi naik. Jadi susu yang dimaksud adalah struktur skala upah ya, jangan berpikir kayak yang lain-lain. Jadi susu ini atau struktur skala upah ini yaitu adalah sebagai dasar skala gaji karyawan. Kenapa bisa beda-beda? Kenapa bisa naik bisa turun? Nah, oleh karenanya perlu dibuat suatu metode bagaimana membuat struktur skala upah yang efektif dan efisien guna mendukung bisnis dan operasional perusahaan. Jadi terkait susu ini, kalau kita telah masalah dan solusinya, banyak perusahaan bilang udah punya struktur gaji ya, tapi ternyata strukturnya yang gak jelas, skala yang gak nyambung, bahkan dari segi kenaikan pun asal-asalan. Atau kadang gaji orang baru lebih tinggi dari senior, ya nggak? Wajar atau nggak kira-kira? Nah, kalau susunya aja kayak gitu, bukannya sehat, kan bikin konflik di dalam tentunya kan. Tapi kira-kira struktur skala upahnya seperti apa sih yang sehat itu? Nah, jadi gini, tolong dicermati ya supaya kalian atau Anda yang berada di dunia HR. Yang pertama, struktur skala upah itu yang sehat. Ada jenjang yang jelas. Nah, buatkan jenjang karirnya dari semua level jabatan ya, dari level staff, supervisor, manager, bahkan sampai ke general manager. Atau bisa juga jenjang karirnya dari karyawan menjadi pengurus perusahaan, yaitu dari karyawan menjadi direksi atau pengurus perusahaan. Ya, jadi yang pertama ada jenjang karir yang jelas. Yang kedua, harus ada rentang skala range-nya gitu ya. Ada skala bawah, menengah, dan juga atas. Nah, di masing-masing range ini bagaimana tingkat kenaikannya, persentasenya masing-masing. Ya, kalau bisa jangan terlalu jauh, tapi jangan terlalu pendek juga jaraknya, karena jangan sampai nanti ada yang overlapping ya. Jadi karyawan yang sudah jabatannya di atas gajinya lebih rendah, sedangkan karyawan yang posisinya yang berada di bawah atau jabatannya gajinya lebih tinggi dari yang tadi ya, di atas, sehingga akan terjadi gap situ. Jadi yang kedua adalah harus ada rentang bawah, tengah, dan juga atas sebagai range. Yang ketiga, harus ada pertimbangan kinerja dan kompetensi tentunya ya. Jadi di dalam membuat struktur skala upah ini, kira-kira masing-masing level jabatan itu apa yang menjadi standar kompetensinya ya, baik kompetensi teknisnya atau manajerialnya, itu harus ada, harus tergambar di dalam susu ini ya. Jadi yang ketiga, harus ada pertimbangan kinerja dan kompetensi. Yang keempat ya, harus bisa dibela ya kalau dia audit, bukan cuma kata bos. Jadi gimana caranya bikin susu yang sehat, susu yang gak naik turun? Kalau naik sih iya ya, tapi turun jangan ya. Nih supaya gampang, cara yang berdasarkan praktek dan pengalaman yang pernah saya lakukan. Yang pertama, petakan dulu semua jabatan, level staff, supervisor, senior supervisor misalkan begitu ya, junior manager, brand manager, sampai ke general manager. Karena mungkin bisa setinggi-tingginya adalah general manager ya. Petakan dulu semua jabatan yang ada berdasarkan bisnis dan operasional yang ada di perusahaan. Yang kedua, kemudian nilai setiap posisinya tuh pakai poin faktor ya kalau perlu. Jadi berapa poin-poin pada saat seseorang akan berpindah gradingnya ya gitu ya, dari level yang paling mendasar naik ke atas dan seterusnya, itu harus ada poinnya, dibuatkan poin faktornya ya. Yang ketiga, buatkan skala upahnya berdasarkan job value, bukan nama jabatan. Kalau nama jabatan itu kan bisa berubah-ubah tergantung dari kebutuhan dari struktur bagian organisasinya. Tetapi yang harus ada itu adalah job value-nya, berapa nilai tadi berdasarkan yang range tadi ya, yang bawah, menengah, dan juga atas. Yang ketiga, jadi buat skala upah berdasarkan job value, bukan nama jabatan.
Yang keempat, tentunya harus dilakukan evaluasi secara berkala, evaluasi rutin ya. Yang 5 tahun nggak disentuh, bisnis sudah kemana, operasional sudah kemana, susunya masih yang sama, jadi aja susunya sudah basi dan turun ya. Yang keempat, evaluasi rutin ya secara berkala ya, bisa setahun 2 kali ya, tergantung dari bisnisnya. Ingat, gaji itu bukan asal naik, tapi naik karena struktur yang sehat, susu yang sehat ya. Jangan susu basi ya. Kalau misalkan di tempat Anda saat ini susunya malah turun, yuk dicek lagi, harus dicek tuh susunya, jangan-jangan sudah basi susunya, karena susunya turun ya. Jangan-jangan udah basi atau salah formula. Kalau mau belajar bikin struktur skala upah yang fair, kuat, dan nggak bikin ribut, subscribe channel ini ya. Sekarang juga, karena kita akan bahas HR tanpa basa-basi, belak-belakan dan praktis. Dan jangan lupa tentunya like, komen, dan share video ini ke HR yang lain ya, biar mereka nggak lagi kasih susu basi ke organisasinya. Sampai ketemu.